Pernah nggak sih Anda menatap langit malam dan merenungkan satu pertanyaan terbesar yang paling bikin penasaran dalam sejarah manusia? Apa sih yang sebenarnya terjadi setelah kita mati? Nah, hari ini kita akan membedah sebuah peta teologis yang sangat terstruktur. Berdasarkan sumber materi yang ada, kita akan menelusuri secara netral dan mendalam tentang perspektif Islam mengenai perjalanan kehidupan setelah kematian. Dan ternyata, menurut teks sumber kita, perjalanan ini sama sekali bukan proses yang acak atau tanpa arah loh. Malah, ini adalah urutan kronologis yang sangat spesifik. Ada tepat 8 tahapan utama yang harus dilewati oleh jiwa manusia dalam perjalanannya menuju keabadian. Selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur saya sangat antusias untuk membedah lini masa teologis yang luar biasa rumit dan harus saya akui sangat menakjubkan ini bersama Anda. Kita akan petakan langkah demi langkahnya supaya kita bisa benar-benar paham setiap fase krusialnya dari awal sampai akhir. Oke, mari langsung kita bedah petanya. Agenda kita akan mencakup fase pertama, yaitu alam kubur, lalu berlanjut ke kebangkitan dan padang mahsyar, penimbangan dan perhitungan amal, meniti jembatan Shiratal Mustaqim, dan akhirnya bermuara pada penentuan nasib, surga atau neraka. Kita masuk ke fase pertama, yaitu alam kubur. Fase ini dimulai dengan sebuah isolasi yang sangat intim, sunyi, dan cukup mencekam. Begitu tubuh fisik memasuki liang lahat, teks sumber kita menyebutkan kedatangan 2 malaikat khusus, yaitu Mungkar dan Nakir. Tugas mereka ini spesifik banget, yaitu menginisiasi proses interogasi awal. Dan sementara jiwanya diinterogasi, tubuh fisiknya di dunia mulai mengalami proses pembusukan secara bertahap. Ini adalah sebuah urukan peristiwa yang terasa sangat klaustrofobik, memadukan realitas fisik dan spiritual secara bersamaan di satu tempat yang sempit. Bergeser dari sana, kita masuk ke fase kedua, kebangkitan dan padang mahsyar. Mari kita lihat transisinya, karena ini menarik banget. Dari kesendirian yang sifatnya mikroskopis di alam kubur tadi, tiba-tiba narasi ini melompat ke skala makro yang benar-benar epik. Fase 1 berakhir saat fase kedua diaktifkan, yaitu hari kebangkitan. Seluruh makhluk tanpa terkecuali dibangkitkan kembali dari kubur mereka di berbagai penjuru bumi dan lalu didorong maju serentak menuju fase ketiga, yaitu proses pengumpulan massal. Nah, pengumpulan massal ini punya nama dan definisi yang sangat spesifik, padang mahsyar. Coba bayangkan sebuah tempat berkumpul yang skalanya mungkin sulit dicerna oleh akal kita, di mana semua makhluk yang dibangkitkan dikumpulkan di satu titik yang sama. Tujuannya apa? Untuk menghadapi pertanggungjawaban tertinggi atas semua perbuatan mereka selama hidup di dunia. Skala perkumpulan ini bersifat mutlak, nggak ada satu entitas pun yang bisa menghindar atau bersembunyi. Dari pengumpulan massal itu, kita lanjut ke fase ketiga, penimbangan dan perhitungan amal. Di titik ini, narasi memasuki apa yang bisa dibilang sebagai proses audit pamungkas dari kehidupan. Disinilah setiap tindakan sekecil apapun di dunia nyata, tiba-tiba berubah menjadi mata uang spiritual yang sangat menentukan. Proses audit ini dimulai dengan sesuatu yang disebut mizan. Berdasarkan sumber kita, mizan adalah instrumen timbangan kosmis harfiah yang dipakai buat menimbang keimanan dan amal ibadah seseorang. Kata kunci untuk instrumen ini adalah presisi. Timbangan ini dijelaskan beroperasi dengan tingkat keakuratan yang luar biasa, memastikan gak ada satupun perbuatan manusia yang luput dari perhitungan beban moralnya. Berdampingan langsung dengan mizan, tahap ini dilanjutkan dengan yang namanya hisab. Kalau mizan tadi mengevaluasi berat atau bobot suatu tindakan, hisab ini ibarat menelusuri rincian matematisnya secara menyeluruh. Ini adalah proses kalkulasi dan akuntansi amal perbuatan yang teramat teliti. Benar-benar menunjukkan betapa ketat, intens, dan tanpa komprominya sistem perhitungan ilahi ini. Dan ini dengan brilian mengilustrasikan bagaimana kedua proses audit ini sama sekali tidak bisa dipisahkan untuk mengevaluasi keseluruhan eksistensi seseorang. Sementara mizan fokus pada bobot fisik dari amal ibadahnya, hisab menyempurnakannya lewat rincian akuntansi yang cermat. Secara sinergis, kedua alat ini memastikan laporan akhir setiap orang diproses dengan transparansi dan presisi absolut. Setelah audit selesai, kita masuk ke fase keempat, meniti jembatan Shiratal Mustaqim. Dengan selesainya audit yang super intens tadi, jiwa-jiwa ini sekarang diarahkan pada tantangan fisik penentu. Menurut teks sumber kita, segera setelah kalkulasi amalnya selesai dan laporannya terkunci permanen, setiap jiwa wajib mencoba melintasi jembatan Shiratal Mustaqim ini. Lancar tidaknya mereka menyeberang sampai ke seberang, itu murni ditentukan oleh catatan amal yang baru saja difinalisasi pada fase hisab dan mizan tadi. Benar-benar mendebarkan kan? Dan akhirnya, tibalah kita di tahap kelima, penentuan nasib, surga dan neraka. Jadi poin krusialnya ada di sini. Ini adalah puncak dari seluruh perjalanan teologis tadi, tempat di mana semua hasil dari tahapan-tahapan sebelumnya disegel untuk selamanya.
ada komparasi yang sangat tajam dan definitif tentang dua destinasi final ini. Di satu sisi, ada surga yang dipenuhi rahmat khusus bagi mereka yang sukses membawa keimanan dan amal kebaikan. Di sisi lain, neraka yang secara gamblang diposisikan sebagai tujuan penderitaan bagi mereka yang dinilai gagal melewati proses audit ilahi tadi. Destinasi yang akan dituju seseorang secara harfiah didikte oleh akumulasi dari apa yang mereka bawa dari tahapan-tahapan sebelumnya. Sebagai pengingat netral dari sumber materi ini, mari kita perhatikan lagi apa sebenarnya faktor penentunya. Nasib abadi ini berakar sangat kuat pada kehidupan masa lalu mereka di dunia. Nomor 1, tingkat keimanan selama hidup. Nomor 2, bobot dari perbuatan mereka saat di atas timbangan. Dan nomor 3, hasil perhitungan akhir dari tindakan-tindakan tersebut. Intinya, seluruh realitas abadi dalam perspektif ini benar-benar merupakan manifestasi dari pilihan-pilihan sadar yang diambil saat seseorang masih bernapas di bumi. Melihat peta jalan teologis yang begitu masif dan terperinci ini, tentu ngasih kita perspektif baru yang mendalam banget ya. Khususnya tentang bagaimana setiap tindakan kecil diklaim punya konsekuensi yang abadi. Kalau memang benar, setiap pemikiran, perkataan, dan tindakan kita akan ditimbang dan dihitung dengan tingkat presisi seakurat itu, pertanyaannya sekarang untuk kita semua adalah, kira-kira seperti apa wujud timbangan Anda hari ini? Terima kasih sudah menemani saya membedah materi ini, tetaplah kritis, terus jaga rasa ingin tahu Anda, dan sampai jumpa di penjabaran kita berikutnya.